Residivis Eksan Lelihata diamankan di Tres Narkoba Polda Maluku karena kedapatan memiliki narkoba sebanyak 32,96 gram. Eksan diamankan di rumahnya di kawasan Karangpanjang, Kota Ambon pada Kamis 3 Februari lalu pukul 1 siang. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Emrum Ohoirat mengatakan bahwa tersangka diamankan setelah anggota di Tres Narkoba mendapatkan informasi dan mencoba membuntuti dalam beberapa bulan terakhir. Tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari saudaranya yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Alvin Risanto di sana. Silakan laporan Anda, Alvin. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda. Jadi tersangka ini Eksan Lelihata ini udah memang dibuntuti oleh pihak Ditres Narkoba Polda Maluku di bulan Januari lalu. Namun pada menurut keterangan dari pihak polisi pada tanggal 27 Januari 2022 ini korban menelpon saudaranya yang berada di dalam LP Cipinang, Jakarta, yakni OP. Dan pada tanggal 28 Januari OP ini langsung mengirimkan barang sabu-sabu ini kepada korban yang kepada pelaku yang berada di Ambon. Dan pada tanggal 3 Februari barang tersebut datang di Ambon melalui salah satu jasa pengiriman barang yakni JNE. Dan pada saat itu langsung dilakukan penggerbekan di rumah pelaku. Menurut keterangan polisi di rumah pelaku di Karangpanjang, Kota Ambon, dan pada saat itu ditemukan barang tersebut yang di-packing di dalam sebuah kardus yang di dalamnya terdapat celana panjang yang di mana ada 2 paket bening yang disimpan di dalam celana, dibungkus dalam celana tersebut. Dan pada saat ditimbang ternyata jumlah narkoba jenis sabu-sabu ini seberat 32,96 gram atau bila dirupiahkan menjadi 32 juta lebih, begitu rekan Fira. Dan pada saat penangkapan juga polisi langsung membawa pelaku ke Ditres Narkoba untuk dilakukan penyidikan. Dan pada penyidikan awal korban mengaku bahwa barang tersebut didapat dari saudaranya yang berada di LP Cipinang di Jakarta Pusat. Dan saat ini juga polisi sedang melakukan pencarian kepada saudara juga pelaku yang saat ini masih buron, yakni JL, yang sudah diketahui identitas namun saat ini belum tahu keberadaannya. Dan polisi menganggap bahwa JL ini adalah salah satu juga perantara. Dan peredaran narkoba ini yang diketahui dari hasil penyelidikan bahwa bukan saja di Ambon, melainkan otak pelaku yang berada di Jakarta LP Cipinang ini juga menyalurkan barang ke 3 provinsi, yakni Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Dan ketiganya udah diringkus dan semua mengaku bahwa barang ini berasal dari OP. Dan dari keterangan pelaku sendiri bahwa pelaku menggunakan 32,96 gram ini tidak untuk dijual tapi melainkan digunakan sendiri. Dan untuk diketahui pelaku sendiri ini sudah pernah diciduk pada tahun 2009 dengan kasus serupa. Untuk itu pihak kepolisian saat ini sudah menetapkan tersangka dan sudah menjerat tersangka dengan pasal 114 subsidiar pasal 112 ayat 2 tentang Undang-Undang Nomor 29 tentang narkotika. Hukuman penjaranya 6 sampai 20 tahun penjara. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Alvin Risanto, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Alvin juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Emrum Ohoirat, dan juga Kanit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Maluku Ibtu Andi Armin. Berikut liputannya untuk Anda. Sabu seberat 32,96 gram. Ya, jadi saya ulangi, 32,96 gram. Jangan sampai ditulis lagi kilogram, gram ya. Karena memang selama ini di Maluku itu peredaran narkoba di Maluku pusat ininya bukan di sini,
Tapi mulai dari Jakarta kemudian di Makassar, di sini hanya menyalur berupa ini yang jumlahnya tidak terlalu besar. Kalau yang kali ini dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, ini merupakan jumlah yang agak lumayan. Dalam kasus ini yang bersangkutan memesan, terus nanti menurut yang bersangkutan dia akan menggunakan sendiri barang ini. Karena dia dulu pernah menggunakan barang ini, dengan adanya pemesanan ini, ada juga salah satu orang yang terlibat dalam pemesanan ini yang saya depokan tadi. Saya sampaikan bahwa akan kita ada sementara masih DPO. Jadi dia ini mengatakan untuk hasil pemeriksaan kita itu yang bersangkutan mau gunakan sendiri. Tapi kalau dilihat dari jumlah barang bukti, ya kita bisa berpersepsi. Tapi paling tidak kita harus membuktikan fakta itu, bahwa dia sebagai pengedar. Karena untuk saat sekarang ini, yang bersangkutan belum ada yang diedarkan, karena barangnya sudah kita melakukan penangkapan. Berapa yang DPO? 1 orang, Pak. Pak, kalau misalnya Sekarang ini kan berkisar sampai ada yang bervariasi, ada di atas 1 juta, ada yang di bawah 1 juta. Tergantung pada siapa yang mengedarkan. berarti ini Ya. di atas 30 juta ya Pak ya? Seperti itu, Pak. Kalau ditotalkan dengan 32 gram, kalau dihitung 1 juta per sekian, berarti sekitar 32. Bahkan bisa lebih, bahkan mungkin bisa kurang, tergantung melakukan penjualan tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.